Video sebelumnya, pertanyaan besarnya adalah, apakah yang sudah dilakukan Amerika terhadap Papua semenjak pengambilan saham 51% ini? Rasa gerah dan marahnya Amerika bisa dilihat dari semenjak 2017, beberapa kali instabilitas di Papua terjadi. Apakah benar ini kerjaan si Amerika? Atau hanya konflik lokal? Hanya karena ketidakpuasan atas kerja pemerintah? Tetapi bukannya Papua adalah bulat pendukung pemerintahan sekarang, alias pendukung Pak D. Jokowi. Keberanian Jokowi untuk memprakarsai pemberhentian kontrak Freeport memang luar biasa, namun bukan tanpa konsekuensi. Di setiap tanggal 2 Desember yang merupakan hari Bintang Kejora, benderanya berkibar di 18 negara. Siapa di belakang ini? Ingat, 18 negara. Lalu bagaimana dengan penembakan pekerja BUMN dengan senjata yang konon katanya modern dan baru, entah didapat dari mana, siapa penyuplainya? Skenario yang paling mungkin digunakan adalah seperti ketika mereka mengambil Timor Timur, yakni dengan menyusupkan pemerintahan boneka setelah sebelumnya manuver politik pecah belah. Jika ini terjadi, maka Papua akan menjadi Timor Timur yang berikutnya, atau konflik akan melebar ke daerah lainnya. Isu yang diangkat salah satunya adalah isu agama, dengan memainkan peran ISIS atau HTI sebagai bidak-bidaknya. Taktik ini sangat berpeluang dan efektif, karena sebagian masyarakat kita mudah sekali dirabunkan mata pikir dan rasanya. Lalu bagaimana dengan pembakaran gudang senjata polisi? Atau blackout di Jakarta selama 8 jam? Atau blackout di Papua kemarin? Atau atribut FPI yang serang warga Papua? Lalu bagaimana dengan penyerangan mahasiswa di Pulau Jawa? Lalu besoknya ribuan orang seolah-olah sepakat meneriakkan satu kata, referendum. Wow, sebuah alur cerita yang panjang dan rapih atau kebetulan? Dan lagi-lagi tidak ada jawaban atas semua instabilitas ini. Naif nggak sih kalau kita mengatakan ini hanya sebuah konflik biasa? Masa sih teriak referendum nggak ada yang ngajarin? Emang referendum nggak pakai modal? Seorang pengamat intelijen bernama Stanislaus Rianta mengatakan, Papua terlalu menarik buat beberapa negara, sehingga banyak kepentingan atas nama Papua. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa salah satu ancaman serius yang perlu dideteksi adalah campur aduknya kepentingan kelompok separatis di Papua dengan kelompok radikal ideologi yang mempunyai kepentingan sama untuk melawan NKRI. Sinyalemen adanya operasi intelijen asing pernah diungkapkan pula oleh Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Indonesia, Frans Meroga. GO Indonesia menghibau masyarakat Papua jangan lengah dari aksi intelijen pihak luar, kata Frans. Ini benar-benar sebuah keputusan bisnis yang mungkin bisa membuat kita kehilangan Papua hanya gara-gara setoran $4 billion sebagai saham atas Freeport yang nantinya harus kita tambah lagi $15 billion untuk ikuti call tambang dalam. Kalau dalam rupiah sekitar 250 triliun. Lalu duitnya dari mana? Ngutang lagi? Mending kalau ngutang tapi Papuanya nggak lepas. Dan ingat, sampai hari ini Wamena masih bergejolak. Dan beberapa saudara kita pendatang masih menjadi korban. Dan ingat, Timor Timur yang lepas hanya dengan pancingan konflik, lalu pahlawan kesiangan yang namanya PBB dengan pasukannya datang. Referendum terjadi dan selamat tinggal Timor Timur. Timor Timur lepas. Saat ini hanya ada dua pilihan. Pertama, kontrak dibiarkan berlanjut. Konsekuensinya, hak rakyat Indonesia kembali diperkelirukan. Dan ini yang dampaknya besar, membiarkan mereka memperpanjang dominasi sebagai adidaya yang seringkali semena-mena. Kedua, kontrak diputuskan, namun negara kita akan bernasib sama seperti Irak, Libya, dan Suriah yang akan menjadi daerah permainan konflik mereka. Atau paling tidak, Papua akan menjadi arena kericuhan. Persoalannya akan semakin besar ketika negara adidaya timur juga ikut turun tangan. Melihat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk meredam adidaya barat yang sejauh ini dianggap terlalu lama semena-mena di dunia.
Saat ini pimpinan Aliansi Timur, Rusia, telah menggalang aliansi dengan negara yang diam-diam membangun kekuatan besar, seperti Cina dan Korea Utara. Dengan demikian, keputusan Jokowi memang berani, namun konsekuensinya juga harus ditanggung oleh bangsa Indonesia. Ayo mari benahi semuanya demi kejayaan NKRI, wariskan negeri dan cerita indah buat penerus bangsa. Dan kami masih yakin bahwa kita dan pemerintah masih sayang akan negeri ini dan tetap mau sang saka berkibar di tanah Papua dan seluruh Indonesia.